Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saat ini saya akan menjelaskan tahapan verifikasi pengajuan BOS Madrasah tahap 1 tahun anggaran 2024. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa untuk jenjang MI, MTS, MA itu pengajuan dana BOS-nya melalui aplikasi Erkam yang dapat diakses melalui laman erkam.kemenak.go.id, baik itu madrasah yang sudah memiliki akun Erkam maupun madrasah yang belum memiliki akun Erkam. Nah, untuk itu tim verifikator itu juga melakukan verifikasinya melalui laman Erkam. Nah, untuk tim verifikator, tentunya tim verifikator ini adalah tim BOS yang telah ditunjuk oleh pimpinan satkernya masing-masing. Eh, Kewenangannya adalah yaitu untuk jenjang MI dan MTS itu diverifikasi oleh tim BOS pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Sedangkan untuk jenjang MA itu diverifikasi oleh tim BOS pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi masing-masing. Nah, eh, terkait dengan proses verifikasi ini, eh, pengelola Erkam di tingkat pusat itu telah membagikan akun khusus untuk verifikasi. Jadi akun ini itu adalah akun yang berbeda dengan akun yang biasa teman-teman admin Erkam itu gunakan ya. Jadi ini akun terpisah antara akun admin Erkam dengan akun verifikator. Kenapa? Karena bisa jadi admin Erkam itu berbeda dengan tim verifikator yang ditunjuk oleh pimpinan masing-masing satuan kerja. Tapi tentunya paling bagus adalah admin Erkam juga sekaligus melakukan verifikator. Nah, diharapkan bahwa teman-teman verifikator itu sudah memiliki akun. Nah, jika memang belum memiliki akun, teman-teman bisa berkoordinasi dengan admin Erkam provinsi. Karena pengelola admin di tingkat pusat itu mengirimkan akunnya ke admin Erkam provinsi masing-masing. Sehingga silakan dikoordinasikan. Mudah-mudahan admin Erkam provinsi sudah menyebarkan akun verifikasi ini ke teman-teman di kabupaten kota masing-masing. Nah, setelah teman-teman sudah memperoleh akun verifikator, maka silakan teman-teman masuk melalui aplikasi Erkam, pilih Erkam V2, Erkam versi 2. Nah, setelah teman-teman berhasil login dengan tentunya memasukkan username dan password yang telah diberikan oleh admin Erkam Provinsi, maka nanti teman-teman akan muncul dashboard Erkam. Nah, eh, pada bagian tampilan dashboard Erkam tersebut, untuk melakukan proses verifikasi pengajuan yang sebelumnya telah dilakukan oleh lembaga, maka masuk pada menu pencairan dokumen BOS, kemudian submenu kelengkapan dokumen BOS. Nah, pada menu ini juga nanti ada submenu rekapitulasi pencairan BOS dan submenu alokasi sumber dana BOS yang teman-teman verifikator bisa gunakan untuk proses monitoring. Nah, di menu kelengkapan dokumen BOS inilah teman-teman mulai melakukan proses verifikasi terhadap dokumen yang telah diajukan oleh
madrasah di wilayah teman-teman semua. Nah, selanjutnya pada menu kelengkapan dokumen BOS ini ketika teman-teman sudah klik, Bapak Ibu sudah klik, maka akan ditampilkan daftar madrasah yang sudah mengajukan permohonan pencairan yang nantinya teman-teman lakukan verifikasi. Nah, di situ nanti ada pembagian ya, ada pembagian pengajuan yaitu ada yang melalui tab Erkam, yaitu bagi madrasah-madrasah yang sudah memiliki akun Erkam dan mereka sudah mengajukan melalui aplikasi versi 2. Sedangkan ada tab menu upload manual ini bagi madrasah-madrasah yang melakukan pengajuannya, yaitu madrasah-madrasah yang belum memiliki akun Erkam dan mereka melakukan pengajuan secara manual melalui laman Erkam. Nah, di sini nanti tentunya pada masing-masing tab ini akan muncul daftar madrasah yang sudah mengajukan. Sehingga jika masih kosong berarti madrasah di wilayah Bapak Ibu sekalian itu belum melakukan pengajuan. Nah, contoh ini sudah ada satu madrasah yang melakukan pengajuan. Nah, di sini eh, tim verifikator itu melakukan verifikasi tersebut melalui menu aksi. Di situ lihat dokumen, ya. Menu aksi lihat dokumen. Pada madrasah yang Bapak Ibu akan verifikasi. Tentunya kalau banyak madrasah yang muncul, Bapak Ibu pilih menu aksi lihat dokumen itu pada madrasah yang ingin Bapak Ibu verifikasi. Nah, setelah Bapak Ibu klik di menu lihat dokumen ini, maka akan muncul daftar dokumen ya yang menjadi persyaratan yang telah ditentukan oleh Kemenak Pusat yang telah diupload oleh madrasah bersangkutan. Nah, untuk memudahkan proses verifikasi ini, di aplikasi ini sudah ditampilkan alokasi dana BOS yang diterima oleh madrasah tersebut, yaitu alokasi secara keseluruhan untuk tahun anggaran 2024 dan juga alokasi tahap satunya ya yang akan diajukan oleh madrasah beserta jumlah siswa yang teralokasi. Nah, kemudian tim verifikator itu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan yang sudah diupload oleh madrasah. Nah, di sini akan tampil tuh ya beberapa dokumen. Ada laporan pertanggungjawaban LPJ untuk Desember 2023, ada surat permohonan pencairan dana, ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak, ada surat perjanjian kerjasama, ada rencana kerja anggaran madrasah, ada kwitansi penerimaan bantuan tahap 1, ada bukti pengembalian dana tahap 2, dan ada dokumen BAP BOS 30 September 2023. Nah, di sini nanti akan tampil nih tanggal uploadnya oleh madrasah kapan, kemudian tanggal verifikasinya oleh tim verifikator kapan, kemudian nanti ketika ada penolakan, maka diisi keterangannya akan muncul keterangannya apa, kemudian akan muncul statusnya apakah eh, dokumennya sudah diupload, itu kalau belum maka keterangan statusnya dokumen kosong. Kalau sudah diupload oleh madrasah, nanti keterangannya belum disetujui ketika Bapak Ibu tim verifikator belum melakukan persetujuan. Nah, nanti ketika Bapak Ibu verifikator sudah melakukan persetujuan, maka nanti statusnya berubah menjadi disetujui. Dan nanti di paling bawah itu ada tombol persetujuan akhir, yaitu mengklik disetujui dokumen tahap 1. Nah, ini tergantung dari kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan yang diupload oleh madrasah. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, pertama,
kita verifikasi terkait dengan kelengkapan dan kesesuaian data dukung, yaitu LPJ, Laporan Pertanggungjawaban pada bulan Desember 2023. Nah, bagi madrasah yang sudah menggunakan RKAM, maka tim verifikator dapat memeriksa LPJ yang telah diinput oleh madrasah bersangkutan melalui menu lihat data. Nah, di situ ada aksi tombol lihat data. Bisa ketika kita memeriksa yang RKAM tadi, maka tinggal kita klik tuh lihat data. Nah, sedangkan bagi yang madrasah yang belum RKAM, yang masih upload manual, nanti akan muncul submenu untuk melihat LPJ yang sudah diuploadkan secara manual, yang telah dibuat LPJ manual dan diuploadkan, itu bisa dilihat di submenu aksi juga. Nah, untuk LPJ ini, beberapa hal yang perlu dilihat kesesuaiannya adalah yang pertama, apakah madrasah sudah menyelesaikan penginputan data realisasi di RKAM hingga bulan Desember atau tidak? Nah, nanti kan ketika kita melihat data itu kan akan muncul tuh LPJ, ya, LPJ madrasah pada bulan Desember. Nah, kita lihat di situ. Nah, di situ eh, ketika madrasah sudah menginputkan realisasinya di aplikasi RKAM, maka kan otomatis akan terisi di LPJ. Nah, nanti madrasah kemudian mengisi keadaan kas pada akhir bulan. Nah, di situ kita juga cek apakah eh, apa sudah terisi atau belum, ya. Nah, kemudian eh, dicek lagi di saldo akhirnya. Di saldo akhirnya itu apakah sudah nol ataukah masih ada sisa anggaran. Nah, tentunya ketika dia masih ada sisa anggaran, maka nantinya madrasah tersebut harus mengembalikan dana tersebut ke kas negara. Dan bukti uploadnya, bukti pengembalian ke kas negara itu harus diupload sebagai salah satu persyaratan untuk permohonan pencairan dana ini. Nah, yang kedua, ketika madrasah sudah mengisi di menu LPJ RKAM itu keadaan kas pada akhir bulan, maka pastikan tidak ada selisih kas. Apabila memang ada selisih kas, cek keterangan penjelasan selisih kas dimaksud. Itu rasional atau tidak. Nah, itu ya. Nah, itu yang perlu eh, teman-teman tim verifikator cek ya. Nah, jadi kalau ada selisih kas, apa tuh keterangannya di situ? Nah, itu dicek ya. Nah, ini eh, pada intinya adalah dilihat dari saldo akhirnya. Karena saldo akhir ini yang akan mempengaruhi apakah madrasah tersebut harus mengupload bukti pengembalian dana atau tidak. Nah, ya. Oke. Nah, kemudian yang dokumen yang kedua harus Bapak Ibu tim verifikator ngecek adalah surat permohonan pencairan dana. Nah, di surat permohonan pencairan dana ini nanti silakan teman-teman klik tombol aksi, di situ ada centang biru, ya, centang hijau, tombol centang itu klik di situ. Nah, nanti akan tampil tuh eh, datanya ya, akan tampil datanya seperti ini, ya. Nanti akan tampil dokumen yang sudah diupload oleh madrasah seperti ini. Nah, terkadang mungkin ketika dia tidak tampil, maka mungkin teman-teman bisa mensiasati dengan mengganti browsernya, ya. Nah, contoh kemarin saya menggunakan Mozilla, itu terkadang dia tampilnya agak lelet atau tidak tampil sama sekali. Maka saya ganti dengan Google Chrome, dia kemudian bisa tampil dengan baik untuk lebih mudah saya verifikasi. Nah, dari tampilan yang ditampil setelah kita klik tombol aksi tadi itu, teman-teman bisa memprint atau mengunduh dokumen tersebut jika diperlukan. Jika tidak, bisa langsung dilihat by online. Ya. Nah, nanti eh, ada beberapa hal yang perlu dilihat kesesuaiannya. Ya, tentunya pastikan teman-teman tim verifikator sudah memahami dengan baik dulu format yang ditentukan. Ya, tentunya ini
format tersebut itu sudah disediakan oleh pusat dan diunduh di aplikasi Erekam. Nah, di situ formatnya seperti ini teman-teman. Nah, ini formatnya yang kita unduh dari pusat di aplikasi Erekam. Di situ sudah ada keterangannya. Nomor satu diisi dengan apa, nomor dua diisi dengan apa, dan seterusnya. Nah, ini pastikan kita sudah memahami dulu dengan baik supaya kita memverifikasi dokumen yang diupload oleh madrasah itu benar-benar sesuai dengan apa yang diminta oleh pusat dengan petunjuk pengisian formulir itu. Nah, di sini dicek bahwa nomor satu diisi dengan kop madrasah, maka dokumen itu harus eh, memiliki kop madrasah resmi. Kemudian yang kedua diisi dengan nomor surat madrasah, berarti nomor surat yang disesuaikan dengan yang berlaku di tata persuratan madrasah. Kemudian nomor tiga diisi dengan tanggal surat. Nah, di situ sesuai dengan arahan di aplikasi Erekam itu 15 Januari 2024. Kemudian di nomor 4 itu diisi dengan nomor PKS, ya. Kemudian nomor 5 diisi dengan nama madrasah. Nomor 6 diisi dengan jumlah dana BOS tahap 1 yang diterima oleh madrasah, sedangkan nomor 7 diisi dengan jumlah total dana BOS selama 1 tahun yang diterima madrasah, dan nomor 8 diisi dengan jumlah peserta didik yang dialokasikan terkait penerimaan dana BOS ini. Kemudian nomor 9 diisi dengan nama kepala madrasahnya, ya. Nah, di situ itu harus kita cek. Nah, selain itu ya, jadi kita cek nih kesesuaiannya. Pertama, pastikan surat permohonan yang diupload oleh madrasah itu sesuai dengan format yang telah ditentukan. Yang kedua, pastikan pada penomoran dan tanggal suratnya sesuai dengan yang telah ditentukan tadi. Yang ketiga, pastikan nomor surat PKS itu sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, nomor PKS itu ada dua, teman-teman. Ada nomor PKS versi direktorat, ada nomor PKS versi madrasah. Nah, itu eh, dicantumkan tuh dalam surat permohonan tadi. Kemudian yang keempat, pastikan isian nilai dana BOS tahap 1 dan isian nilai dana BOS secara keseluruhan itu terisi dengan benar sesuai dengan alokasi dana yang diterima madrasah beserta isian jumlah peserta didiknya. Kemudian yang kelima, pastikan dokumen dimaksud telah ditandatangani dan distempel. Nah, sesuai dengan format tadi tidak perlu materai, maka tidak perlu materai, cukup ditandatangani dan distempel. Kemudian, apabila terdapat kesalahan dokumen yang dibuat oleh madrasah, maka tim verifikator kemudian memberikan catatan perbaikan pada kolom keterangan yang tersedia, lalu klik tolak. Sedangkan apabila dokumen yang diupload sudah sesuai, maka tim verifikator dapat menyetujui dokumen dimaksud dengan klik tombol disetujui. Nah, contohnya seperti ini nih, teman-teman. Nah, di sini saya memverifikasi salah satu ajuan dari madrasah. Ternyata eh, di keterangan di situ yang diinputkan itu hanya apa namanya? Hanya ini nomor PKS itu hanya nomor PKS yang dari direktorat, ya, tidak ada nomor PKS yang dari madrasah. Nah, ini harus diperbaiki karena nomor PKS itu ada dua, bukan cuman dari direktorat tapi juga dari madrasah. Itu harus ditambah. Kemudian yang kedua, alokasi yang dicantumkan dalam surat itu hanya tahap 1, padahal di format yang ditentukan itu ada dua, yaitu alokasi yang tahap 1 dan juga yang alokasi secara keseluruhan dalam 1 tahun. Nah, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut tim verifikator itu mengisi tuh di bagian keterangan. Nah, sehingga nanti madrasah ketika dia melihat status pengajuannya ditolak, dia bisa melihat tuh, oh, saya itu kesalahannya di mana. Sehingga tim verifikator harus betul-betul mengisi dengan baik secara detail kesalahannya itu apa. Sehingga madrasah ketika dia melihat status verifikasinya, oh, dia sudah gampang.
oh saya salahnya di sini, maka yang saya harus perbaiki itu ini. Nah, itu yang diharapkan. Jadi tim verifikator betul-betul menulis, mengisi dengan baik keterangan kesalahan ya di kolom yang telah disediakan. Nah, nanti di situ di bagian bawah ada menu tolak, ada menu disetujui seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ketika sudah ditolak, maka nanti tuh akan muncul di daftar dokumen itu keterangan statusnya ditolak dan keterangan penolakannya itu apa, serta tanggal verifikasinya itu tanggal berapa, ya. Itu terkait dengan dokumen surat permohonan, ya. Selanjutnya, dokumen ketiga yang diverifikasi adalah terkait dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau yang kita kenal dengan SPTJM. Nah, untuk SPTJM sendiri, nanti di situ silakan diklik tombol aksi centang hijau, nanti akan muncul keterangan konfirmasi dokumen. Diklik di situ, maka nanti setelah diklik akan muncul dokumen SPTJM yang sudah diupload oleh madrasah, ya. Nah, di situ silakan dicek tuh dokumen SPTJM-nya. Nah, tentunya kita mengecek sesuai dengan apa? Dokumen atau format dokumen yang sudah ditentukan oleh pusat. Nah, di situ ini contoh nih surat format yang ditentukan oleh pusat yang kita unduh dari aplikasi Erkam. Nah, nomor satu itu diisi dengan kop madrasah, jadi kemudian nomor dua itu diisi dengan nama kepala madrasahnya, ya. Kemudian nomor duanya nama kepala madrasahnya. Kemudian nomor tiga itu diisi dengan NIK, nomor induk kependudukan daripada kepala madrasah. Kemudian nomor empat diisi dengan jabatannya apa, kepala madrasah apa, nama madrasahnya diisi. Nomor lima diisi dengan alamat madrasah. Kemudian nomor enam itu diisi dengan tempat kedudukan, ya, alamatnya teman-teman madrasah. Kemudian nomor tujuh diisi dengan nama madrasah, kepala madrasah apa gitu. Nomor 8 diisi dengan nama kepala madrasah, kemudian di situ ada keterangan materai 10.000. Nah, sehingga ketika kita memverifikasi dokumen ini, maka ada beberapa hal tuh yang perlu dilihat kesesuaiannya. Pertama, pastikan SPTJM yang diupload sesuai dengan format yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, pastikan identitas kepala madrasah yang diinputkan itu sesuai dengan yang tadi diminta di penjelasan format tadi. Kemudian yang ketiga, pastikan tanggal suratnya sesuai dengan telah ditentukan. Yang keempat, pastikan dokumen dimaksud telah ditandatangani kepala madrasah di atas materai 10.000 dan distempel. Nah, materai ini bisa materai tempel atau e-materai. Tetapi, teman-teman pastikan jangan sampai itu ada foto materai, misalkan foto materai nih, eh, dia ambil foto di Google atau dia foto sendiri materainya itu kemudian dia tempelkan, dia edit, disesuaikan di dokumen itu. Nah, itu bisa tuh kita kelihat itu. Nah, itu jadi dia harus materai yang betul-betul valid, ya. Entah itu materai tempel atau e-materai. Itu kan bisa dilihat tuh dari nomor serinya. Nah, selanjutnya, apabila terdapat kesalahan dokumen, maka tim verifikator kemudian memberikan catatan perbaikan pada kolom keterangan yang tersedia, lalu klik tolak. Sedangkan jika dokumennya itu sudah sesuai, maka tim verifikator dapat menyetujui dokumen tersebut dengan mengklik tombol disetujui. Nah, nanti contoh seperti ini sudah karena dokumennya itu sudah sesuai, maka disetujui. Ya, nanti akan muncul tuh keterangan tanggal verifikasinya kapan dan statusnya apa, disetujui atau ditolak. Nah, itu dokumen terkait dengan SPTJM. Nah, sekarang dokumen terkait dengan surat perjanjian kerjasama (SPK). Nah, surat perjanjian kerjasama ini tentunya dia itu di generate oleh madrasah melalui aplikasi Erkam, ya. Jadi formatnya itu sudah ditentukan oleh pusat itu, tinggal di generate di aplikasi Erkam. Nah, di situ pertama tentunya pastikan
SPK yang diupload itu sesuai dengan format yang telah di-generate di aplikasi Earcam tadi, ya. Baik itu yang RK maupun yang manual itu di-generate dia. Kemudian yang kedua, pastikan penomoran dan tanggal suratnya sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, di situ kan ada tuh penomoran SPK, versi direktorat, dan versi madrasah. Nah, penomoran itu jangan sampai madrasah tidak mengikuti penomoran sesuai dengan tata naskah dinas di madrasahnya. Dia hanya tulis satu, dua, tiga. Padahal kan biasanya kalau penomoran itu satu garing, titik-titik garing. Nah, sesuai dengan tata naskah dinasnya. Nah, kemudian pastikan dokumen dimaksud telah ditandatangani kepala madrasah di atas materai 10.000 dan distempel. Nah, seperti tadi, materai itu bisa materai tempel atau e-materai, tetapi pastikan jangan itu foto materai yang kemudian diedit dan disesuaikan. Selanjutnya, apabila terdapat kesalahan dokumen, maka tim verifikator kemudian memberikan catatan perbaikan pada kolom keterangan yang tersedia, lalu klik tolak. Sedangkan jika sudah sesuai dokumennya, maka tim verifikator menyetujui dengan mengklik tombol disetujui. Nah, itu terkait dengan surat perjanjian kerjasama. Nah, ini nanti nih, ketika teman-teman verifikator mengklik aksi tadi yang centang itu, nanti akan muncul tuh seperti ini. Ya, dokumen SPK yang diupload, silakan dicek satu persatu sesuai dengan kesesuaian yang kita telah jelaskan sebelumnya. Ketika sudah disetujui, maka nanti akan muncul tuh keterangan disetujui dengan tanggal verifikasinya. Nah, kita lanjut ke dokumen selanjutnya yaitu dokumen Rencana Kerja Anggaran Madrasah atau RKAM. Nah, dokumen RKAM ini bagi madrasah yang sudah menggunakan RKAM, ya, maka tim verifikator dapat memeriksa RKAM-nya yang sudah diinputkan oleh madrasah tadi melalui menu Lihat Data. Nah, di situ ada menu tuh Lihat Data. Klik Lihat Data. Nah, nanti ketika kita mengklik Lihat Data, nanti akan muncul tuh data RKAM yang sudah diinputkan oleh madrasah tersebut. Nah, di sini kita harus melihat nih kesesuaiannya. Terkait dengan apa? Kesesuaian nilai rencana pendapatan dengan rencana belanja pada masing-masing tahap yang telah diinputkan dengan alokasi dana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kita kan tadi itu di halaman depan tadi kita sudah ditampakkan tuh jumlah alokasi dana madrasah ini tahap satu berapa, secara total satu tahun itu berapa. Nah, itu bisa kita bandingkan tuh dengan rencana pendapatan dan rencana belanja yang telah diinputkan oleh madrasah tadi. Sesuai tidak nilainya? Nah, tentunya harus sesuai antara yang diinputkan di rencana pendapatan dan rencana belanja dengan kesesuaian alokasi itu. Dan juga rencana pendapatan yang diinput itu harus sama dengan rencana belanja. Nah, jangan sampai belum sama tuh antara rencana pendapatan dan rencana belanja. Jadi ini harus sama, ya. Nah, jadi apa yang direncanakan di pendapatan dengan apa yang direncanakan di belanja harus sama. Tim verifikator itu juga dapat melihat secara detail RKM yang telah diinputkan dengan mengklik tombol tambah pada samping kiri. Itu tinggal diklik tombol tambah itu akan muncul rincian-rincian RKM yang sudah diinputkan oleh madrasah. Sedangkan untuk madrasah yang belum RK masih manual, maka tim verifikator silakan mengecek RKM yang telah dibuat manual oleh madrasah. Di situ madrasah itu kan yang belum RKAM dia menggunakan format Excel, ya, format Excel yang pernah kami jelaskan sebelumnya. Di situ ada EDM-nya, ada RKAM-nya, itu dicek tuh. Nah, dicek terutama EDM-nya sudah selesai atau belum. Kalau yang pakai RKAM, maka pasti ketika EDM-nya belum selesai, dia belum bisa menginputkan rencana belanja. Nah, sedangkan kalau yang masih Excel, dicek tuh EDM-nya sudah diselesaikan belum di tab EDM-nya. Kemudian di RKAM-nya dilihat di rencananya. Antara rencana pendapatan dengan rencana belanja itu sudah sama belum? Sudah sesuai tidak dengan alokasinya? Nah, itu dicek tuh oleh tim verifikator. Nah, selanjutnya yaitu eh, tim verifikator mengecek dokumen kwitansi penerimaan bantuan untuk tahap 1.
Nah, di situ sama seperti tadi, tinggal mengklik tombol aksi centang hijau, konfirmasi dokumen, diklik. Nah, setelah diklik nanti akan muncul ya dokumen kwitansi yang sudah diupload oleh madrasah. Nah, di sini di dokumen kwitansi ini kita mengecek tuh beberapa hal kesesuaiannya ya. Tentunya kita harus melihat dulu format kwitansi yang ada di aplikasi Erkam. Nah, ini format kwitansi yang ada di aplikasi Erkam. Nomor satu tentunya kop madrasah, nomor dua diisi dengan nomor sesuai dengan penomoran madrasah, nomor tiga diisi dengan nilai uang, ya, nilai uang tahap satu ya, nilai uang tahap satu. Kemudian nomor 4 itu terbilang. Kalau nomor 3 itu dalam bentuk angka, kalau nomor 4 itu terbilang ya, dalam bentuk huruf. Nah, kemudian eh, untuk pembayaran madrasah itu diisi dengan nama madrasahnya ya. Kemudian nomor 6-nya itu diisi dengan nomor PKS baik itu dari direktorat maupun dari madrasahnya. Kemudian nomor 7 diisi dengan eh, kedudukan dan tanggal ya sesuai dengan kesepakatan di tahap satu tadi itu ada 15 Januari, kemudian nomor 8 nama kepala madrasah dan ada materai 10.000. Sehingga yang perlu kita lihat kesesuaiannya apa? Yang pertama adalah pastikan kwitansi yang diupload sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, pastikan penomoran dan tanggal suratnya sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian pastikan nilai yang tertera pada jumlah uang dan terbilang sesuai dengan nilai alokasi dana tahap satu ya, yang diterima oleh lembaga. Jadi di situ adalah yang tahap satu ya. Nah, jangan sampai di situ tertera 1 tahun. Nah, itu harus dicek oleh tim verifikator. Pastikan dia itu yang tertera itu adalah tahap satu, baik dari segi angka maupun dari segi terbilang hurufnya. Nah, selanjutnya pastikan nomor SPK yang tadi ada 2 versi nomor direktur dan madrasah itu sesuai dengan dokumen SPK yang diuploadkan sebelumnya. Nah, selanjutnya pastikan dokumen dimaksud telah ditandatangani kepala madrasah di atas materai 10.000 dan distempel. Nah, seperti tadi penjelasan materai bisa berupa materai tempel atau e-materai dan bukan foto materai yang kemudian diedit dan disesuaikan. Nah, apabila terdapat kesalahan dokumen, tim verifikator kemudian memberikan catatan perbaikan pada kolom keterangan yang tersedia lalu klik tolak. Sedangkan jika dokumen itu sudah sesuai, maka tim verifikator silakan menyetujui dengan mengklik tombol disetujui. Nanti ketika sudah disetujui akan muncul keterangan tanggal verifikasi dan status disetujui. Nah, ya. Selanjutnya kita ke dokumen berikutnya adalah bukti pengembalian dana tahap 2 tahun anggaran 2023. Nah, di sini itu mungkin ada keterangan dokumen kosong. Nah, dokumen kosong ini artinya dokumen itu belum diupload, tetapi tentunya kita harus perhatikan terlebih dahulu. Apa itu? Yang pertama, kita ngecek kembali tuh dokumen LPJ madrasah. Nah, apabila dokumen LPJ di bulan Desember tadi terdapat sisa dana, ya, saldo akhirnya itu masih ada sisa dana, maka madrasah wajib mengupload bukti pengembalian dana dimaksud ke kas negara senilai sisa saldo tadi. Nah, sedangkan apabila dokumen di LPJ Desember itu saldo akhirnya sudah nol, tidak ada sisa anggaran, maka madrasah tidak perlu lagi mengupload bukti pengembalian dana sehingga keterangan dokumen kosong di atas dapat diabaikan. Jadi kalau dokumen kosong LPJ-nya memang nol ya kita abaikan. Tetapi kalau ternyata LPJ-nya masih ada sisa saldo, maka kita bisa tolak ya dengan alasan apa? Belum mengupload bukti pengembalian dana padahal di LPJ-nya ada sisa dana di bulan Desember. Nah, selanjutnya kita beralih ke dokumen selanjutnya, dokumen terakhir yaitu dokumen BAP BOS. Nah, dokumen BAP BOS ini kita cek, klik di tombol aksi centang hijau, konfirmasi dokumen, nanti akan muncul tuh bukti eh, BAP yang diupload oleh madrasah. Nah, pertama tentunya kita cek adalah pastikan dokumen BAP yang diupload madrasah adalah dokumen BAP emis BOS
ya, dokumen BAP emis BOS. Nah, BAP di aplikasi emis itu ada dua, yaitu BAP emis BOS, ya, di situ tertulis KOF-nya itu tanda bukti pendataan emis untuk kebutuhan bahan perhitungan bantuan operasional sekolah, yang itu dilakukan oleh madrasah per 30 September 2023 lalu. Dan BAP yang kedua adalah BAP periode semester ganjil yang berakhir di 31 Desember 2023. Nah, tim verifikator di sini mengecek kesesuaian dokumen BAP yang diupload. Apakah benar yang diupload itu adalah BAP emis bosnya, ataukah yang diupload malah BAP semester ganjil yang per 31 Desember tadi. Nah, itu dicek. Kalau yang di-upload itu adalah BAP periode 31 Desember, maka itu bisa ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan. Karena yang diminta adalah BAP emis BOS per 30 September 2023. Tentunya di BAP yang diupload oleh madrasah, tim verifikator juga dapat mengecek nih kesesuaian jumlah siswa. Nah, di situ sesuai dengan ketentuan bahwa yang teralokasikan dana BOS itu adalah jumlah siswa yang masuk dalam rombel. Nah, sedangkan jumlah siswa yang tidak masuk dalam rombel itu tidak masuk dalam alokasi dana BOS. Nah, di sini tim verifikator bisa mengecek kesesuaian jumlah siswa yang dalam rombel itu yang tercantum di BAP sama tidak dengan jumlah siswa yang teralokasikan dana BOS. Nah, jika memang ada perbedaan, ini bisa menjadi catatan bagi tim verifikator untuk mungkin dilaporkan ke tim BOS Kemenak Pusat. Nah, mungkin itu. Jadi, untuk setuju atau tidak setujunya hanya mengecek BAP yang diupload itu adalah BAP emis BOS per 30 September atau BAP emis ganjil per 31 Desember. Kalau bukan BAP emis BOS, ditolak, dikasih keterangan di bagian keterangan yang sudah disediakan. Ya, kalau benar dia itu adalah BAP BOS, maka tinggal disetujui, nanti akan muncul keterangan disetujui. Nah, tahap akhir dalam proses verifikasi ini adalah persetujuan akhir, ya, di mana apabila seluruh dokumen telah disetujui, maka tim verifikator dapat melakukan persetujuan akhir dengan mengklik tombol disetujui dokumen tahap 1. Nah, itu akan muncul tuh di paling bawah. Nah, ketika masih ada dokumen yang ditolak, ya, yang belum disetujui oleh tim verifikator dan harus diperbaiki oleh madrasah, maka tombol persetujuan akhir tersebut itu tidak akan bisa diklik. Dia akan disable, ya. Dia yang tadinya itu berwarna hijau, maka dia akan berwarna abu-abu. Tidak bisa kita klik karena kenapa? Karena memang ada dokumen yang belum disetujui, ya, masih harus diperbaiki oleh madrasah. Nah, itu Bapak Ibu tim verifikator, semoga eh, penjelasan ini bisa membantu Bapak Ibu tim verifikator untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen yang sudah disetujui oleh lembaga. Nah, ini mohon bantuan teman-teman verifikator itu memverifikasi, bisa mengecek akunnya setiap hari untuk melakukan verifikasi karena waktu yang telah ditentukan oleh pusat itu terbatas, sehingga jangan sampai ada dokumen yang sudah diajukan oleh madrasah, tapi karena kelalaian kita selaku tim verifikator tidak melakukan verifikasi, maka itu merugikan madrasah terkait dengan penundaan pencairan dananya. Nah, ini mohon menjadi perhatian kita bersama agar verifikasi ini bisa kita lakukan secepatnya agar jika memang ada kesalahan itu bisa segera diperbaiki oleh madrasah tersebut sesuai keterangan yang kita isi, sehingga bisa kita verifikasi ulang lagi pada jadwal yang sudah ditetapkan oleh pusat. Mungkin seperti itu teman-teman sekalian tim verifikator, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.